Action. Assalamualaikum Ibu Yulia. Waalaikumsalam Pak Luki. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Luar biasa baik ya hari ini ya. Oke, gimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah excited Pak, senang. Apalagi berjumpa sama Pak Luki ya kan? Tambah senang. Tambah senang. Oke, siap. Baik Bu, pada kesempatan nanti Ibu akan berperan menjadi coach ya. Ya betul Pak. Untuk Ibu Yulia, kira-kira sudah ada persiapan apa yang sudah dipersiapkan Ibu? Saya akan melakukan coaching Bu. Ya Pak, saya akan melakukan coaching ya terhadap Bapak Purwadi ya, sesuai dengan alur tirta yang akan saya siapkan ya. Yang pertama mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Lalu beberapa pertanyaan-pertanyaan mungkin yang nanti yang berbobot seperti itu Pak, juga insya Allah akan saya persiapkan dan sudah dipersiapkan insya Allah Bapak. Oke, baik Ibu. Jangan lupa untuk 3 kompetensi inti yaitu present, ya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Tetap nanti harus ada ya yang 3 poin itu. Oke, siap Pak. Oke, yang pertama, dari 3 kompetensi tadi, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Dari kompetensi yang tadi saya ingin Bapak membantu mengembangkan dalam kompetensi yang pertama kehadiran penuh ya Pak, present, lalu mendengarkan aktif sesuai dengan hati juga, perasaan juga, lalu saat mengajukan pertanyaan yang penting Pak, saat mengajukan pertanyaan yang berbobot ini sangat penting sekali karena menurut saya 3 hal itu seperti saudara kembar Pak, tidak bisa dipisahkan. Oke, Iya nggak sih Pak? Iya. Samar-sama gitu. Iya, begitu Pak. Oke. Dan bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati nanti? Ya, yang saya inginkan ketika Bapak amati itu melihat dari bagaimana bobot pertanyaan saya itu kepada coach saya seperti itu Pak. Oke, baik Bu. Selamat bekerja, selamat melaksanakan kegiatan coachingnya, semoga sukses. Oke. Kayaknya kalau begitu saya akan siap menilai, akan mengamati, dan semoga kegiatan Ibu akan berjalan dengan lancar ya. Amin, amin, amin. Siap Bapak, siap. Oke, siap Ibu. Terima kasih. Sama Bapak jadi terima kasih. Oke, siap Bapak, hatur nuhun. Action. Oke. Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam. Aduh, Pak Pur ini gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa dan semangat sekali saya ini. Hebat ya. Oke, tapi kira-kira kelihatannya kok semangatnya kayak agak-agak malas gitu. Ada apa kira-kira? Ya, jadi ya sebenarnya gini Bu, sebagai guru saya kan tentunya ingin yang terbaik buat murid saya ya Bu ya. Tapi apa yang saya lakukan kok tetap saja membuat peserta didik saya itu kurang aktif. Itulah masalah saya yang ingin saya curahkan. Oh begitu. Lalu Pak, kira-kira dari Bapak yang tadi ungkapkan nih, harapan Bapak kita ketemu hari ini nih, yang ingin obrolkan kita hari ini tujuannya ingin seperti apa? Mendapatkan harapan apa gitu? Saya berharap setelah pertemuan kita ini saya akan mendapat sebuah solusi Bu, bagaimana caranya sih meningkatkan keaktifan siswa agar pembelajaran yang saya lakukan itu lebih menyenangkan. Oke. Lalu Pak, kira-kira dari pembelajaran itu yang menjadi kendala Bapak sendiri untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan itu gimana? Bagaimana? Kendalanya yang pertama itu dari kelas saya itu tidak ada instalasi listriknya Bu. Jadi tidak ada tempat untuk aliran listriknya. Itu yang membuat saya itu susah menggunakan teknologi yang kekinian Bu. Seperti itu ya. Lalu harapannya apa nih Pak kira-kira? Harapannya kedepannya sih nanti
pihak sarana dan prasarana memberikan instalasi dari kelas saya Bu, dan kelas-kelas yang lain, karena memang sebagian besar di sekolah kami, sekolah kita ini itu kan hanya beberapa kelas saja yang ada itu kan. Oke. Kalau diukur-ukur nih ya Pak, kira-kira untuk pembelajaran Bapak selama ini dari skala 1 sampai 10 ini, kira-kira Bapak ini menilai itu sudah berada di level berapa? Skala berapa? Kalau dari pembelajaran, Ya. kalau yang saya lakukan kayaknya ini baru 5 Bu. Baru Karena 5. anak tidak aktif gitu. Oh, baru 5. Kenapa nih? Alasannya apa nih? Itu karena anak tidak aktif, Hmm. anak itu cenderung pasif Bu, jadi antusiasnya kurang. Oh, begitu. Nah, dari skala yang menurut Bapak 5 tadi, sebenarnya Bapak ingin mencapai ke level berapa supaya bisa naik mungkin dengan harapan yang Bapak inginkan seperti itu? Iya, karena kan ketika anak itu pasif Bu, otomatis mereka itu akan susah mencapai KKTP ya Bu ya. Jadi yang tadinya KKTP-nya misalnya itu harusnya baik, mereka hanya ada di level cukup. Jadi itu nanti saya ingin menaikkan keaktifan siswa dengan harapan nanti anak akan mendapatkan nilai yang baik gitu. Yang lebih dari cukup gitu. Oke, lebih dari cukup itu ya. Yang sesuai ya KKTP gitu. Oke. Lalu Pak, kalau ingin supaya mencapai level itu, kira-kira nih, apa yang bisa Bapak lakukan? Yang pertama mungkin saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dulu Ibu biar anak antusias. Oke. Terus yang selanjutnya mungkin saya akan mengintegrasikan pembelajaran ini dengan basis teknologi kekinian, misalnya menggunakan smartphone, YouTube atau menggunakan media-media yang membuat itu lebih tertarik gitu. Oke. Lalu Pak, kira-kira rencana yang tadi kira-kira Bapak ungkapkan ya, kira-kira yang paling mana dulu nih yang akan diterapkan ke siswa? Mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan berbasis teknologi. Oh, itu teknologi. Ada yang lain? Untuk sementara prioritasnya itu dulu biar anak antusias dulu. Lalu kira-kira kapan nih mulainya? Paling minggu depan Bu. Minggu ini saya akan membuat medianya dulu. Nanti saya akan mengajak anak-anak ke ruang media saja yang ada instalasi listriknya gitu. Jadi minggu depan sudah bisa saya laksanakan. Oke. Kira-kira dari Bapak yang rencanakan tadi, di planning tadi, ada jangkanya nggak nih mau sampai kapan atau mau berapa lama seperti itu? Mungkin sekali pertemuan saya akan melakukan asesmen formatif Bu untuk menilai keberhasilan pembelajaran. Kalau memang dirasa nanti saya akan waktu 2 minggu Bu. 2 minggu setiap habis pembelajaran akan saya asesmen. Ketika hasil asesmen tadi itu baik, maka saya sudah mengatakan bahwa pembelajaran yang saya lakukan ini berhasil. Ini luar biasa ya Pak ya, rencana Pak Pur juga udah ada, tapi Pak kira-kira nih supaya berjalan lancar, Bapak juga nggak lupa, konsisten juga, ada nggak nih sih kira-kira orang mungkin yang terdekat Bapak gitu, yang bisa menjadi pengingat Bapak supaya bisa menegur gitu, supaya ayo Pak, gitu. Semangat. Ada, itu teman guru saya atau rekan sejawat saya di guru bahasa Indonesia juga Ibu. Jadi beliau ini yang nantinya akan membantu saya baik itu ketika pembelajaran, akan ya ikut memperhatikan Ibu sambil kita belajar bersama-sama. Dan juga tentu saja ada kepala sekolah yang saya akan selalu minta izin untuk setiap kegiatan. Iya sekali ya Pak ya, ini luar biasa sekali. Bapak rencananya sudah bagus. Nah kira-kira nih Pak, setelah kita udah ngobrol, bercakap bareng, rasanya Bapak gimana? Alhamdulillah Bu, luar biasa. Alhamdulillah. Saya jadi tadinya ini selalu ada seperti mengendap di dalam hati saya Bu. Dongkol. Saya harus gimana? Saya harus terima ke siapa? Tapi alhamdulillah ada kegiatan coaching ini Bu. Plong ya? Plong sekali. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada kepala sekolah yang sudah melaksanakan kegiatan coaching ini Bu ya. Ini sangat membantu saya. Iya, bagus, terima kasih Pak. Mudah-mudahan semua langkah yang sudah direncanakan tadi itu berjalan dengan baik ya Pak ya. Kira-kira dari perbincangan tadi nih, Bapak ini sudah bisa menyimpulkan apa saja nih
kesimpulannya apa nih dari kita ngobrol tadi? Baik. Jadi kesimpulannya saya dapat Bu, jadi ternyata masalah saya itu bisa dihadapi dengan membuat media pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan peserta didik, ya motivasi peserta didik, antusias peserta didik, dan juga nanti saya akan melaksanakan kegiatan asesmen formatif itu untuk menilai keberhasilan pembelajaran saya. Dan mungkin selanjutnya saya akan meminta bantuan kepada rekan saya untuk selalu mengingatkan saya dan juga kepala sekolah saya untuk selalu memberikan motivasi, memberikan bantuan moral kepada saya maupun material untuk keberhasilan sekolah kita bersama-sama. Oke, wah keren sekali nih Pak Purwandi ya. Semangatnya dapet, rencana juga dapet, tujuan tadi udah dapet. Nah Pak, mungkin ini cukup sekian ya Pak. Tapi mungkin nanti ketika kita berjumpa lagi, kita akan mungkin dalam waktu 3 minggu mungkin bisa kita berjumpa lagi ya. Bisa. Kita nanti akan lihat hasilnya. Baik. Level yang Bapak inginkan itu sudah mencapai belum nih? Nah, nanti kita evaluasi lagi ketika bertemu yang pertemuan yang akan datang begitu ya Pak ya? Baik Bu, nanti saya akan melaporkan setiap kegiatan yang saya telah lakukan dari perencanaan sampai kegiatan asesmennya, terus tindak lanjutnya akan saya laporkan ke Ibu. Oke, luar biasa Pak. Mungkin ya, terima kasih dari saya. Mohon maaf ya. Assalamualaikum Pak. Sampai berjumpa lagi ya. Assalamualaikum. Baik Bu Yulia, luar biasa dari coaching yang sudah Ibu lakukan itu sangat bagus, sangat mengena dan sampai dengan pada titik temu solusi untuk permasalahan yang dialami oleh Pak Purwandi tadi ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bapak, silakan. Oke, secara keseluruhan saya sudah melihat kehadiran penuh yang Ibu tunjukkan, sudah mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa empati, ya, terus juga mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya, sambil saya evaluasi. Mungkin tadi sebenarnya tirta yang Ibu Yulia lakukan itu secara garis besarnya apa saja? Oke Bapak, jadi alur tirta ketika saya melakukan coaching pada Pak Purwandi ini Pak ya, sebenarnya mengikuti alur tirta yang sesuai dengan alurnya itu Pak. Jadi mulai dari ya tadi tujuan dulu, saya menanyakan tujuan dari coachingnya apa, kemudian mengidentifikasi dulu ke Pak Purwandi dari permasalahannya apa, lalu tentang rencana aksi yang nanti akan dilakukan oleh Pak Pur itu sendiri. Yang terakhir saya ingin menanyakan tentang bagaimana tanggung jawab Pak Pur seperti itu Pak. Jadi beberapa pertanyaan ini yang saya tanyakan kepada Pak Pur ini dengan tidak mengesampingkan tadi Pak pertanyaan yang kira-kira berbobot seperti itu Pak. Kemudian riset saya terhadap coaching gitu ya Pak, seperti itu Pak. Bagus ya. Nah, kalau antara skala 1 sampai 4, saya bisa memberi skala 4 untuk Bu. Benar Pak. Ya, sama-sama Bu. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang oleh Bu Yulia yang akan lakukan meningkatkan lagi performa Ibu dalam melakukan coaching? Nah, mungkin setelah melakukan kegiatan ini ya Pak ya, coaching ini bisa nanti lanjutnya untuk saya lakukan coaching ke yang lain juga, seperti mungkin rekan-rekan saya, rekan sesama rekan pendidikan gitu Pak, lalu juga bisa ke anak didik saya seperti itu Pak. Oke, jadi Ibu Yulia akan melakukan coaching ya dengan rekan sejawat kepada murid-murid juga ya. Iya, betul Pak. Kegiatan coaching yang telah Ibu Yulia lakukan sudah sesuai dengan alur tirta dan sudah mencakup 3 kekuatannya, ya, kehadiran penuh, terus dan pertanyaan yang berbobotnya itu dan yang lainnya itu ya Bu ya. Oke, sukses selalu Ibu ya. Amin, terima kasih Bapak. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan Siap. dari
kegiatan ini akan bermanfaat. Amin, amin. Terima kasih Pak Luki. Sama-sama Ibu.